warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ada beberapa cara penyelesaian tergantung dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kalau sudah, kita ke materi yaitu cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Nah, bentuk yang pertama di sini adalah nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, kita ubah menjadi bentuk min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a dengan syarat a lebih dari 0. Nah, untuk bentuk yang pertama itu berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari. Untuk bentuk yang kita ubahnya juga tergantung dari soalnya, apakah di situ kurang dari sama dengan atau hanya kurang dari. Kita ikuti bentuknya dari soalnya. Nah, untuk bentuk yang kedua di sini bentuknya nilai mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka kita ubah menjadi fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a dengan a lebih dari 0. Untuk bentuk dua juga ini berlaku untuk tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari. Selanjutnya ke bentuk yang ketiga yaitu bentuknya nilai mutlak fx bintang nilai mutlak gx kita ubah menjadi dalam kurung fx ditambah gx dikali dalam kurung lagi fx dikurangi gx tanda bintang 0. Nah, tanda bintang di sini itu tandanya bisa berupa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Untuk tanda bintang di nolnya juga itu mengikuti tanda di soal. Nah, untuk bentuk yang keempat di sini a kurang dari sama dengan nilai mutlak fx kurang dari sama dengan b kita ubah menjadi a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan b atau min b kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan min a dengan syarat a dan b-nya bernilai positif. Untuk bentuk yang keempat juga itu berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari. Untuk bentuk yang kelima di sini nilai mutlak fx per gx bintang a. Maka kita ubah menjadi kurung buka fx ditambah gx kali a kurung tutup dikali kurung buka lagi fx dikurangi gx kali a kurung tutup bintang 0 dengan syarat a lebih dari 0. Nah, untuk bentuk yang kelima juga karena di sini tanda bintang berarti berlaku tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, untuk bentuk yang keenam di sini bentuknya nilai mutlak fx bintang gx kita ubah menjadi fx bintang gx dan min fx bintang gx. Sama untuk bentuk yang keenam juga karena tanda bintang berarti berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Untuk bentuk yang diubahnya sama-sama tanda bintang berarti tandanya mengikuti soal. Nah, di sini ada keterangannya yaitu bahwa tanda bintang itu adalah bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Agar lebih mudah dalam memahaminya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1-2x kurang dari 3. Kita lihat di sini contoh soalnya berarti bentuk yang pertama. Kita tuliskan penyelesaian, kita tuliskan kembali soalnya yaitu nilai mutlak 1-2x kurang dari 3. Karena ini bentuk yang pertama berarti kita ubah menjadi min a kurang dari fx kurang dari a. Tidak ada tanda sama dengannya karena di soalnya pun hanya tanda kurang dari. Nah, di sini a-nya berarti adalah 3
dan fx-nya adalah 1 min 2x. Sekarang kita ubah min a-nya berarti menjadi min 3 kurang dari fx-nya berarti 1 min 2x kurang dari a berarti kurang dari 3. Nah, setelah ini si satunya ini kita pindah ruaskan ke kanan dan juga ke kiri. Karena pada saat sebelum pindah ruas, si satu ini bernilai positif. Sehingga ketika pindah ruas, maka si satunya berubah menjadi negatif. Sehingga menjadi min 3 dikurangi 1 kurang dari min 2x kurang dari 3 dikurangi 1. Nah, di tengahnya berarti hanya bersisa si min 2x karena satunya tadi sudah pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Sehingga menjadi min 3 dikurangi 1 yaitu hasilnya adalah min 4 kurang dari min 2x kurang dari 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian si min 2x-nya, nah si min 2-nya kita pindah ruaskan ke kiri dan juga ke kanan. Jadi supaya di tengahnya itu hanya bersisa si x. Sehingga yang tadinya dikali ketika pindah ruas itu jadi dibagi. Karena min 2x itu sama saja dengan min 2 dikali x. Nah, sehingga menjadi min 4 dibagi min 2 kurang dari x kurang dari 2 dibagi min 2. Sebelum itu di sini ada catatan bahwa pada pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan bilangan positif maka tanda tetap. Dan jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif maka tanda berubah. Kita lihat kembali di sini bahwa pada pertidaksamaan ini dibagi dengan negatif, yaitu negatif 2, sehingga tanda menjadi berubah. Yang tadinya terbuka ke kanan, sekarang berubah menjadi terbuka ke kiri, sehingga menjadi min 4 dibagi min 2 adalah 2, lebih dari x, lebih dari 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Karena min 1 dengan 2 itu nilainya lebih besar 2, maka kita balik menjadi min 1 kurang dari x kurang dari 2. Namun untuk tanda tidak berubah, tetap terbuka ke angka 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis menjadi x, di mana min 1 kurang dari x kurang dari 2. Ini untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan juga kelasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Kita lihat di sini contoh soalnya adalah bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua berarti penyelesaiannya kita tuliskan kembali nilai mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Berarti kita ubah menjadi fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Di sini kita lihat fx-nya adalah 3x min 2 dan a-nya adalah 4. Sekarang kita masukkan, berarti 3x min 2 kurang dari sama dengan min 4 atau 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Sehingga menjadi, nah, di ruas kirinya di sini si min 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga yang tadinya negatif menjadi positif. Sehingga di ruas kiri itu nantinya hanya bersisa si x. Sehingga menjadi 3x kurang dari sama dengan 4 ditambah 2 atau 3x lebih dari sama dengan 4 ditambah 2. Sehingga menjadi 3x kurang dari sama dengan min 2 atau 3x lebih dari sama dengan 6. Nah, supaya di ruas kiri hanya bersisa si x, berarti si 3-nya juga kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga yang tadinya dikali menjadi dibagi. Sehingga menjadi x kurang dari sama dengan min 2/3 atau x lebih dari sama dengan 6/3. Kita lihat di sini,
dibaginya dengan bilangan positif atau negatif. Oh, di sini dibaginya dengan bilangan positif yaitu 3, maka tanda tetap tidak berubah. Nah, karena di sini yang sebelah kiri X kurang dari sama dengan min 2/3, itu jika kita bagi itu hasilnya berupa bilangan desimal, maka kita tidak perlu dituliskan dalam bentuk desimal, cukup seperti ini saja dalam bentuk min 2/3. Nah, untuk yang sebelah kanannya di sini X lebih dari sama dengan 6/3, ini bisa kita bagi sehingga menjadi X lebih dari sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tuliskan X, di mana X kurang dari sama dengan min 2/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Ini untuk contoh soal yang kedua. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa tuliskan nama dan juga kelasnya. Oke, kita contoh soal satu lagi, yaitu contoh soal yang ketiga. Di sini contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 1 min 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 2. Kita lihat di sini contoh soalnya, yaitu bentuk ketiga. Maka untuk penyelesaiannya, kita tuliskan kembali nilai mutlak 1 min 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 2. Kita ubah menjadi dalam kurung fx ditambah gx dikali dalam kurung fx dikurangi gx lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena di soalnya pun tandanya lebih dari sama dengan. Oke, kita ubah fx-nya menjadi 1 min 2x dan gx-nya menjadi x min 2. Sehingga menjadi 1 min 2x dalam kurung dulu ditambah dalam kurung lagi x min 2 kali dalam kurung 1 min 2x dikurangi dalam kurung x min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita keluarkan dari kurungnya. Nah, menjadi untuk yang sebelah kiri berarti tetap 1 min 2x. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini dalam kurung x min 2 berarti kita kalikan dengan tanda plus yang ada di depan kurungnya. Berarti plus dikali x itu adalah plus x, min 2 dikali plus hasilnya adalah min 2. Sehingga menjadi 1 min 2x plus x min 2 dikali dalam kurung. Tetap di sininya sebelah kirinya 1 min 2x. Nah, untuk yang kedua di sini dikurangi dalam kurung x min 2. Kita keluarkan dari kurungnya berarti dikalikan dengan negatif yang berada di depan kurung. Sehingga menjadi min dikali x adalah min x. Dan min dikali min 2 adalah plus 2. Sehingga menjadi 1 min 2x min x plus 2 kurung tutup lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Nah, yang x dengan x, yang hanya angka dengan angka. Di sini untuk yang ruas kiri, kurung ruas kiri di sini kan 1 min 2x plus x min 2. Berarti kita sederhanakan dulu yang x-nya berarti min 2x plus x atau min 2x ditambah x, min 2 ditambah 1 berarti hasilnya min x. Nah, 1 dikurangi 2 adalah min 1 sehingga menjadi min x dikurangi 1 dikali dalam kurung lagi di sini kurung yang keduanya 1 min 2x min x plus 2. Berarti di sini yang x-nya dulu kita tuliskan min 2x dikurangi x, min 2 dikurangi min 1. Min 2x dikurangi x berarti min 3x. Nah, di sini satunya positif ditambah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi dalam kurungnya min 3x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita ubah kurungnya, kita keluarkan menjadi hanya sama dengan 0. Jadi tanda lebih dari sama dengannya kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan, menjadi min x min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian si min 1-nya kita pindah ruaskan ke kanan sehingga di ruas kiri hanya nanti bersisa si x. Sehingga menjadi min x sama dengan 0 ditambah 1 sehingga min x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 1 dibagi min 1. Kenapa min 1? Nah, min x
Jika tidak dituliskan angkanya, berarti min ini adalah min 1, sehingga X-nya sama dengan 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1 hasilnya adalah X sama dengan min 1. Ini untuk kurung yang pertama. Nah, untuk kurung yang kedua yaitu si min 3X plus 3, kita buat lagi sama dengan 0, menjadi min 3X sama dengan 0 kurangi 3. Titik 3-nya sama, kita pindah ruaskan ke kanan, yang tadinya positif berubah menjadi negatif, sehingga min 3X sama dengan min 3, maka X-nya sama dengan min 3 dibagi min 3, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita tentukan X-nya min 1 dan X-nya sama dengan 1, kita buat garis bilangannya. Nah, di sini bulatannya adalah bulatan penuh di min 1 dan 1-nya. Kenapa bulatan penuh? Karena di soalnya tadi tandanya lebih dari sama dengan, sehingga tanda bulatnya adalah penuh. Nah, jika di soalnya hanya tanda lebih dari atau kurang dari, berarti bulatannya itu kosong, tidak penuh. Jadi hanya bulat saja, tapi di dalamnya itu putih, kosong, tidak penuh, hitam seperti ini. Nah, di sini min 1 dengan 1 tadi X-nya yang sudah kita selesaikan. Kemudian kita gunakan pemisalan. Nah, untuk yang lebih mudah aja angkanya, yaitu angka 0. Kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu min X min 1 dikali dalam kurung min 3X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah X-nya menjadi 0, sehingga menjadi, nah, 0 dikurangi 1, karena 0 itu tidak ada yang negatif, maka walaupun di sini min X-nya itu negatif, tetap kita tuliskan 0. Nah, 0 dikurangi 1 dikali dalam kurung min 3X, min 3 dikali 0 ditambah 3. Nah, 0 dikurangi 1 dikali dalam kurung min 3 kali 0 adalah 0 ditambah 3. Nah, 0 dikurangi 1 adalah min 1 dikali 0 tambah 3 adalah 3. Min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, 0 itu letaknya di mana pada garis bilangan? Kita lihat di sini ada angka di sebelah kiri min 1, di sebelah kanannya ada angka 1, berarti 0 itu ada di mana? Terletak di antara min 1 dan 1, berarti ada di tengah. Tadi hasilnya adalah negatif, berarti di tengah itu negatif, di kanan dan kirinya pasti bernilai positif. Kita ingat lagi, tadi soalnya adalah tandanya lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti kira-kira bilangan positif atau negatif. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0, berarti bilangan positif. Lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini yang tanda positif yang mana. Ternyata yang tanda positif itu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kita arsir yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan X, di mana kita lihat yang diarsirnya dari min 1 ke kiri. Berarti kalau semakin ke kiri angkanya nilainya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Min 2, min 3, min 4 angkanya semakin besar, tapi kalau negatif itu nilainya semakin kecil. Sehingga kita tuliskan di sini X-nya kurang dari sama dengan min 1 karena semakin ke kiri. Atau kita tuliskan sekarang kita tuliskan yang sebelah kanan, yang diarsir yang di kanan. Nah, yang diarsir yang di kanan angka 1. Nah, semakin ke kanan angkanya atau nilainya bagaimana? Ternyata kalau semakin ke kanan pada bilangan positif nilainya semakin besar, sehingga kita tuliskan X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk soal yang ketiga ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa tuliskan nama dan juga kelasnya. Oke, selesai sudah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.